Sebelum mendengarkan cerita Kenshin atau menyimak, jangan lupa like dan subscribe channel ini serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 723. Maya yang melihat handphonenya Anggun. Ada Cika keponakannya yang hilang. Diculik orang tak dikenal. Sudah 2 hari tak ada kabarnya. Maya pun langsung kaget jadinya. Tak bisa ditahan rasanya. Hingga Maya pingsan di tempatnya. Anggun panik dibuatnya. Anggun bicara. Maya sadar Maya. Bangun Maya. Jangan pingsan. Anggun menyiram mukanya Maya. Maya segera tersadar lalu bertanya. Anggun, apa benar yang aku lihat tadi Anggun? Cika sudah ditemukan oleh Mas itu. Kok bisa Anggun? Ini mimpi atau bukan Anggun? Anggun menjawabnya, ini nyata Maya, ini beneran. Mas itu yang menyelamatkan keponakanmu. Aku nggak tahu gimana bisa begitu. Padahal aku tadi sekedar bertanya. Tak yakin pula, tapi malah langsung dijawabnya. Keponakanmu ada bersamanya. Gimana ceritanya Maya? Aku juga bingung sekali. Anggun malah bertanya, merasa aneh dirinya. Maya masih sok tak percaya. Maya kemudian berkata, oh ya Anggun, aku mau lihat fotonya lagi. Aku mau lihat lebih jelasnya. Anggun menunjukkannya. Maya melihat keponakannya Cika, yang ada bersama Kenshin. Maya memperhatikan sembari bicara. Di tengah itu pesan Kenshin yang kedua. Dikirim ke handphonenya Anggun. Anggun pun membacanya. Langsung mengerti maksudnya. Maya pun segera mengabarkan pada keluarga besarnya yang di rumah. Saat mendapat kabar dari Maya, mereka pun sangat begitu senangnya. Sedang Rena Larazati yang ditelepon Natalia. Natalia yang bertanya, oh ya Rena, gimana aku bisa menjemput Narnia? Si Rena pun menjawabnya, sebelum kamu bertanya itu, lebih baik kita lihat dulu apa yang akan aku tunjukkan. Sekarang aku lagi menjemput temanku. Setelah itu aku akan langsung ke rumahmu. Natalia menjawabnya, baik-baik Rena, aku akan menunggumu. Beberapa saat kemudian, tibalah Rena di rumah Natalia. Rena tak sendiri melainkan mengajak Niken, serta Ririn dan Iwan. Natalia menyambutnya. Langsung Rena berkata, oh ini Natalia, aku mau menunjukkan pada semuanya tentang video rekaman penculikan itu. Jadi mari kita lihat bersama. Biar kamu Natalia mengerti ceritanya. Mbak Ririn dan Mas Iwan pun sama. Baiknya nanti gimana? Setelah menonton videonya, keluarga Natalia pun ada di situ pula. Termasuk Pak Bargali dan Karina putrinya. Mereka berkumpul nonton bersama. Si Rena pun memutarnya. Semua orang di situ menyimaknya. Setelah 5 menit berjalan, wajah-wajah tegang nampak terlihat. Ririn dan Iwan pun sama. Memendam marah melihat video yang diputar. Sewaktu Kenshin yang dihina-hina. Karena mereka bisa merasakan. Sebab hanya Iwan dan Ririn yang bersih tak pernah menghina orang. Tapi tidak dengan Rena, Niken, Pak Bargali, Natalia serta keluarganya. Saat melihat Kenshin direndahkan oleh Tuan Putri yang bernama Julia, mereka seperti melihat diri sendiri yang pernah menghina Kenshin begitu. Hingga percakapan operasi pun akan dilakukan. Anak-anak yang diculik akan dibedah, diambil organ yang dibutuhkan. Saat itu Natalia, mamanya serta semua keluarganya sangat-sangat tak kuat mendengarnya. Hampir-hampir pingsan dibuatnya. Namun mereka tetap melanjutkan melihatnya. Hingga terjadi pertengkaran antara Kenshin dan Tuan Putri Julia. Pertama kali Rena dan Ririn serta Iwan melihat Kenshin begitu marahnya. Singkat cerita, anak-anak itu dimasukkan ke tong sampah. Dibawa keluar Kenshin untuk diselamatkan. Natalia dan semua orang di situ terharu melihatnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara senjata. Kenshin terkena tembakan. Iwan pun langsung berdiri. Meledak-ledak emosinya. Ririn menjadi panik dibuatnya. Rena yang sudah melihat itu pun. Rena masih merasa takut sekali. Natalia dan Pak Bargali pun tak luput pula. Sangat kaget melihat kejadian itu. Narnia diselamatkan sampai mengancam nyawa. Natalia lalu bicara.
Dirinya berkata, "Papa Mama, kalau tak ada Mas Kenshin ini, Narnia pasti sudah diambil organ pentingnya. Bisa-bisa Narnia meninggal di sana." Natalia bicara sambil menangis. Melihat rekaman video yang sangat menakutkan itu, Karina adiknya pun tak menyangka. Penyelamatan keponakannya sangat mengerikan. Karina melihatnya sangat takut pula. Pak Bargali kemudian berkata, "Keluarga kita berhutang nyawa pada tuan muda itu. Papa mungkin tak bisa membalasnya. Tapi Papa akan memberikan dukungan yang kuat. Semua orang-orang perusahaan, baik harta ataupun hal lainnya, akan Papa kerahkan untuk melindungi tuan muda itu. Papa berjanji akan menuntut balas pada pengusaha yang sudah berbuat kejahatan. Video ini kita jadikan buktinya." Istrinya pun menjawabnya, "Iya Pak, sudah seharusnya kita melakukan itu. Kita harus berterima kasih pada tuan muda Kenshin. Papa harus melindunginya, seperti melindungi keluarga sendiri. Kalau perlu kita langsung ke sana, sekalian menjemput Narnia. Sekalian pula melaporkan pengusaha luar negeri yang sudah menculik cucu kita. Kita bikin perhitungan dengannya." Natalia dan suaminya, serta adiknya dan semua keluarganya, setuju dengan hal itu. Mereka akan pergi ke Jerman, di mana saat ini Kenshin berada. Namun Rena langsung berkata, "Tunggu Natalia, jangan dulu ke sana. Karena video ini tak sengaja ikut terkirim ke nomorku. Dan Mas Kenshin itu belum mengetahui. Terlebih Mas Kenshin kemarin berpesan, jangan sampai diketahui banyak orang. Jadi baiknya kita menunggu saja kabar dari yang bersangkutan." Ririn pun lalu bilang, "Oh ya Mbak Rena, kalau ini tak dilaporkan pada pihak yang berwenang, atau tak boleh diketahui ayahnya sendiri, bisa-bisa Kenshin masih dalam bahaya. Orang-orang suruhan, para pembunuh bayaran, akan masih mencari Kenshin nantinya." Iwan pun lalu berkata, "Kalau gitu sebelum terlambat, nyawa Kenshin dalam bahaya lagi. Sebaiknya aku beritahukan saja pada Pak Michael, atau pada ayahnya bos besar itu." Rena pun jadi bimbang. Hatinya lalu bicara, "Benar juga katanya Ririn. Kalau tak dilaporkan, Kenshin masih dalam ancaman. Sedang ancaman itu memang nyata. Keberadaan Kenshin yang di Jerman, beserta anak-anak yang di bawahnya, telah diketahui oleh salah satu anak perusahaan dari Mr. Satan. Cabang perusahaan miliknya yang ada di luar negeri telah dikabari tentang hilangnya cucunya Diana. Hingga ada yang mengetahui kalau Diana ada di Jerman bersama orang yang membawanya. Kabar itu langsung diberitahukan pada papanya Julia. Papanya pun sangat murka ketika mendengarnya. Tuan Putri Julia pun sama. Hingga diperintahkan, setelah Diana diselamatkan, segera tangkap pemuda yang menculiknya. Namun sebelum itu, Julia berkata pada papanya, "Oh ya Pak, gimana caranya cleaning service kurang ajar itu kemarin? Membawa anak-anak bersamanya, padahal dia itu orang tak punya. Seorang yang baru kerja di sini. Kok bisa-bisanya pergi ke Jerman? Naik apa memangnya dirinya? Papa kan sudah mendapat laporan dari semua para polisi dan para jenderal di sini, serta anak buah Papa yang mencari semua, baik di bandara, pelabuhan, stasiun kereta maupun perbatasan. Tak ada yang melihatnya. Tapi cleaning service itu kok bisa lolos dari pengawasan? Bahkan terbang ke Jerman. Naik pesawat apa memangnya? Tak mungkin rasanya, kalau tidak tercatat penerbangannya. Kalau tidak diketahui petugas bandara." Papanya Mr. Satan pun terheran jadinya. Padahal bandara dijaga dengan ketat. Pesawat komersil pun selalu diperiksa. Tapi cleaning service itu bisa ke luar negeri dengan membawa 4 anak kecil bersamanya. Julia pun langsung bicara, "Papa, jangan-jangan dia bukan pekerja cleaning service, tapi orang yang sedang menyamar untuk membawa anak-anak itu, serta menculik Diana." Papanya pun menjawabnya, "Kalau itu benar adanya, Papa akan hancurkan orang di belakangnya. Memangnya siapa dirinya, sudah berani berurusan dengan Papa?" Julia pun berkata, "Baik Pak, Julia setuju. Mungkin itu orang baru kaya, atau pengusaha yang cari gara-gara. Akan menyesal mereka nanti berurusan dengan Papa. Terlebih cleaning service yang menyamar itu, akan Julia beri pelajaran ke dirinya."
yang tak akan bisa dilupakan seumur hidupnya. Julia akan menyuruh orang untuk memutuskan tangannya, karena sudah berani menampar Julia kemarin. Kalau gitu Papa, baiknya kita segera ke Jerman untuk mengambil Diana kembali, serta menghukum pemuda brengsek itu. Julia sangat dendam dengan Kenshin. Tak sabar ingin bertemu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys untuk kelanjutan cerita